Shalom Bapak Ibu. Ya. Ya, hari ini saya masih melanjutkan seri khotbah tentang saya kasih judul, apakah Tuhan memberi pemberian yang buruk? Ya, maksudnya seri khotbah sama dengan apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu tentang Ayub. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk bisa melihat dari sisi Hana. Ya, sudah tahu Hana? Tahu? Nggak tahu Hana, ya. Nggak punya teman Hana ya? Ya. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana saya rasa ayat ini mungkin jarang dikhotbahkan ya. Kita juga hanya mendengar tentang Ayub. Hanya Ayub saja. Namun saya mau ngajak saudara untuk mempertebal pengertian kita, pemahaman kita tentang bahwa Tuhan itu adalah, apakah Tuhan itu adalah Allah yang memberi pemberian yang buruk dalam kehidupan kita. Minggu kemarin saya judul khotbah saya, apakah Tuhan memberi dan mengambil ya. Jadi minggu yang lalu, jadi konteksnya mirip, tetapi saya mau melihat saudara melihat bahwa ada suatu cerita tentang orang lain yang juga mirip-mirip seperti Ayub yang memiliki cara pandang yang salah tentang Tuhan. Kalau minggu yang lalu pertanyaannya apakah Tuhan memberi dan mengambil, dan minggu ini pertanyaannya apakah Tuhan memberi pemberian yang buruk. Mungkin minggu depan, mungkin minggu-minggu berikutnya pertanyaannya apakah Tuhan mengizinkannya. Nah, itu dia. Ya, Bapak Ibu. Amin. Jadi pertanyaannya berikutnya, benarkah Tuhan memberikan penyakit? Benarkah Tuhan memberikan kemiskinan? Benarkah Tuhan memberikan efisiensi, resesi keuangan yang terjadi saat ini, yang kita alami? Nah, itu menjadi pertanyaan. Jadi karena begini, Bapak Ibu, kita ini terlalu lama menjadi orang Kristen, bahkan tidak hanya orang Kristen, bahkan seluruh agama apapun dalam dunia ini mempunyai cara pandang seperti apa yang saya katakan ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi penyakit, Tuhan adalah Tuhan yang memberi kemiskinan, Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab di balik setiap kegagalan atau masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita untuk mendamaikan hati kita katakan, wah ini rencana Tuhan. Lalu kita seolah-olah bahwa Tuhan kayaknya semacam sedikit berbuat jahat untuk hidup kita. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat. Nah, tidak hanya itu, apakah Tuhan adalah Tuhan yang memberikan gempa bumi? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang memberikan tsunami? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang memberikan banjir bandang? Apakah Tuhan yang mengizinkan yang ada di balik aksi terorisme ya yang terjadi di mana-mana, ya kan? Yang dimana seringkali kita memaknai semuanya itu ya, memaknai semua peristiwa-peristiwa tadi, terorisme, banjir bandang, apalagi angin topan, badai, kemudian teroris menghantam. Lalu kita akan sangat mudah, akan sangat cepat mengatakan ya bahwa ini adalah penghakiman Tuhan atas dunia. Ya, yang penuh dengan dosa. Betul kan? Kita tidak akan luput dari cara berpikir seperti itu, dan banyak orang berpikir seperti itu. Wah, ini penghakiman Tuhan. Maka keme, punai, tahu rasa, memang aja katanya. Karena dia menyiksa si A, si B, karena dia menyiksa golongan A, golongan B. Lalu Tuhan memberikan azab, memberikan apa-apa seperti itu. Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau kita untuk memahami, supaya kita tidak salah, punya cara pandang yang salah tentang Tuhan. Karena hal ini harus sering kali diberitakan, supaya mengingatkan kita, supaya kita bisa betul-betul menyetujui bahwa Tuhan tidak ada sedikit pun di balik semuanya itu. Nah, mari kita mau lihat nanti bagaimana. Saudara sudah tahu juga di awal kesimpulan, saya sudah kasih tahu di awal, tetapi kita mau lihat apa yang terjadi. Kita lihat isinya bagaimana nanti. Ya. Nah, bahkan berikutnya juga, apakah Tuhan adalah Tuhan yang membunuh bayi-bayi, ya kan? Belum lahir dan mati gitu. Apakah Tuhan yang merencanakan bayi itu belum lahir tiba-tiba sudah mati di kandungan, atau baru lahir terus mati seperti itu? Nah, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya stupid ya. Bagi kita yang mengerti, bagi orang yang tidak mengerti, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang hebat, ya, pertanyaan yang bagus mungkin ya. Nah, mungkin kita akan jawab
ya mungkin jawaban kalau kita tidak mengerti kita kan jawab iya, ya. Tapi sesungguhnya ini adalah pertanyaan yang sebetulnya tadi saya katakan banyak diajukan, dipertanyakan oleh orang Kristen, walaupun itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betul? Mereka percaya bahwa semua yang buruk itu adalah dari Tuhan. Seperti cerita video yang pernah saya sampaikan juga tentang cerita orang gondrong yang yang mau potong rambut masuk ke bar, ke salon, lalu bukan orang gondrong ya, baca Alkitab. Orang mau potong rambut, mau baca Alkitab, lalu dia bertanya, lalu intinya pertanyaannya itu adalah bahwa Tuhan dibalik semua pertanyaan tadi itu, bahwa Tuhanlah dibalik semuanya itu. Kejahatan di dunia ini terjadi adalah karena Tuhan yang melakukan semuanya itu. Nah, terus si tukang potong rambut mengambil satu orang yang memotong rambut, yang dipotong rambutnya kalau nggak salah ya, yang dipotong rambutnya memanggil seseorang. Setelah dia selesai potong rambut, dia keluar, dia lihat ada orang gondrong di luar yang rambutnya belum dipotong, duduk situ kayak orang gembel gitu. Terus dibawa masuk. Kenapa rambutnya panjang? Ya kan, karena dia tidak mau datang. Apakah tidak ada tukang cukur rambut kah di dunia ini? Ya, saya pakai bahasa saya sendiri walaupun tidak mirip, tidak pas. Dia bilang, enggak, saya seorang tukang cukur rambut, saya adalah tukang potong rambut, kata yang tukang potong. Karena tukang potong rambut ini yang menyangkal bahwa, yang bukan menyangkal, yang mengatakan bahwa Tuhan inilah yang dibalik semua bencana ini. Ya kan? Nah, dia kata, enggak, katanya, ini saya ada tukang potong rambut, tapi kenapa rambutnya gondrong? Ya karena dia nggak datang ke saya. Ya kan? Kenapa rambutnya gondrong? Kata yang sudah dipotong rambutnya. Ya karena dia nggak datang ke saya untuk minta supaya saya potong rambutnya. Sama juga. Kenapa dunia ini gelap, hancur? Karena mereka tidak datang ke Tuhan. Kenapa terjadi kegelapan? Kenapa terjadi ketidakbaikan dalam dunia ini? Karena manusia tidak datang ke Tuhan. Kenapa terjadi gelap? Karena tidak ada terang. Ya. Kenapa terjadi udara panas? Karena tidak ada dingin. Kenapa tidak ada dingin? Karena tidak ada panas. Ya kan? Tapi coba kita lihat, panas sama dingin siapa yang lebih hebat? Bisakah dingin mengalahkan panas? Atau lebih hebat panas mengalahkan dingin? Gimana coba? Air panas dikasih es jadi dingin ya. Air dingin dikasih panas bisa jadi panas ya kan. Tapi saya kira kalau kita pakai ilustrasi itu kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah terang dan gelap. Ya kan? Karena kalau gelap dikasih terang, pasti dia akan hilang. Tetapi kalau terang dikasih gelap, nggak akan mungkin bisa mengalahkannya. Gelap tidak akan mungkin, selamanya tidak akan mungkin bisa mengalahkan terang. Ya kan? Tapi terang selamanya pasti akan mengalahkan gelap. Itu dia. Jadi kegelapan dalam dunia ini terjadi karena tidak ada terang. Karena ketiadaan terang. Nah itu dia. Jadi kita bisa melihat ya, dalam dua cerita minggu lalu sampai minggu hari ini, Alkitab telah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa dua cerita ini telah mengatakan bahwa dua orang yang telah mengatakan mengucapkan kalimat kebodohan yang didasari oleh karena ketidakpengertiannya akan Tuhan. Bahkan Alkitab menulis bahwa mereka ini adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang baik, orang yang juga dekat dengan Tuhan. Namun keduanya memiliki pandangan yang terdistorsi. Ya. Pandangan yang sudah kayak semacam menurun atau berubah, rusak, terganggu. Ya. Pandangan yang terganggu, terdistorsi mengenai tentang karakter Tuhan. Jadi saya boleh mengatakan semacam kayak teologi mereka itu, ilmu tentang ketuhanan mereka itu sedang kacau dan menghasilkan komentar-komentar yang bodoh, komentar-komentar yang dicatat dalam Alkitab bahwa itu adalah komentar yang dalam pengertian dalam bahasa saya adalah komentar yang tidak tepat atau blow on, mungkin kurang tepat. Ya. Jadi kadang untuk menghargai hal yang positif kita perlu belajar dari hal yang negatif. Ini kan
Untuk bisa memahami yang positif, kita bisa memahaminya dari hal-hal negatif seperti itu. Nah, kita bisa melihat, tadi saya katakan, orang ini bernama Hana. Siapakah Hana? Dia adalah ibu Samuel. Ya. Siapakah Samuel? Samuel salah satu nabi besar dalam Alkitab. Betul Bapak Ibu? Hana ini perempuan mandul. Jadi dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk, ya, good, berarti suaranya bagus. Jadi Hana itu mandul, dia berdoa meminta mujizat kepada Tuhan untuk mendapatkan anak. Nah, saat doanya dijawab Tuhan, dia memuji Tuhan dalam pujiannya yang indah. Dan itu dicatat dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Saudara bisa baca di sana, saudara bisa buka di 1 Samuel pasal 2. Ya. Di tengah-tengah pujian itu, namun di tengah-tengah saat dia memuji Tuhan, di tengah-tengah pujian itu Hana berkata di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 sampai 7. Nah, ini dia. Ini ayat atau kalimat Hana yang saya tadi katakan yang didasari oleh ketidakpemahamannya tentang Tuhan. Ya, kita hari ini memiliki wawasan yang baru, tidak hanya fokus kepada Daud, saya sering sebut nama Daud. Tidak berfokus pada Ayub maksud saya, tapi juga berfokus juga melihat kepada Hana. Ada satu cerita orang yang juga mengucapkan hal yang sama seperti Ayub. Dia mengatakan seperti ini, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Betul? Ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Dan kita pakai ini loh Bapak Ibu. Dipakai buat khotbah. Ayat-ayat. Sehingga Tuhan itu juga Allah. Saya hapus yang positifnya. Saya sebut yang negatifnya. Saya ganti kalimat seperti ini. Tuhan mematikan. Ya. Tuhan menurunkan Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati. Tuhan membuat miskin. Tuhan merendahkan manusia. Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi begini, kayaknya sih sebetulnya tidak ada masalah dengan cara berpikir itu. Betul? Karena manusia akan menyetujui, oh enggak apa-apa Tuhan seperti itu. Tapi jangan salah. Justru cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir di mana engkau tidak menyadari, tidak sadar bahwa itu adalah sepertinya iman. Karena iman itu berbicara di dalam ada, kita tidak bisa mengabaikan iman itu adalah juga dimulai dari cara pandang, cara berpikir kita. Jadi kalau kau punya iman tentang Tuhan, seperti apa yang kau pandang tentang Tuhan, maka itulah yang terjadi pada hidupmu. Sepertinya tidak salah kalau kita mengatakan, oh Tuhan adalah Tuhan yang mematikan, Tuhan adalah Tuhan yang menurunkan orang dalam dunia orang mati. Tuhan adalah Tuhan yang membuat orang miskin. Tuhan adalah Tuhan yang merendahkan orang. Sepertinya tidak masalah. Kayaknya dengan kalimat-kalimat itu kayaknya kalimat itu adalah kalimat yang fine saja, tidak kita dan orang pun tidak menolaknya. Tetapi jangan salah Bapak Ibu. Justru cara berpikir itulah yang membuat kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kita beriman seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Firman itu apa yang kau dengar, firman itu menjadikan imanmu. Jadi kau selalu punya iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membuat kau miskin. Sehingga kau menerima apa yang sudah dikatakan seperti itu. Padahal janji Tuhan tidak seperti itu. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Jadi cara Hana Bapak Ibu menggambarkan tangan Tuhan berada di belakang segala yang terjadi. Dan kedengaran itu baik. Jadi Hana itu menggambarkan bahwa tangan Tuhan itu berada di belakang segala yang terjadi. Yang tadi saya katakan. Miskin, mematikan, merendahkan, ya, bahkan menurunkan orang dalam dunia orang mati. Dan kedengarannya itu baik, kedengarannya itu seperti kata kalimat-kalimat yang puitis. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang tidak ada apapun, ya, Tuhan yang tidak ada apapun terjadi dalam tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa persetujuannya. Nah, jadi seolah-olah bahwa
cara pandang sekalimat bahwa kalimat bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa persetujuan Tuhan, seolah-olah juga bahwa kematian adalah persetujuan Tuhan. Saya pernah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Tuhan tidak pernah merencanakan sedikit pun bahwa manusia itu akan mati. Jadi kalau kematian itu terjadi, itu bukan rencana Tuhan. Itu akibat konsekuensi daripada pilihan manusia ketika dia memutuskan memakai kehendak bebasnya. Buktinya Yesus juga menggunakan kehendak bebas, Bapak Ibu. Manusia Adam pertama dan Yesus juga sebut dengan Adam yang kedua, sama-sama menggunakan kehendak bebas. Di dalam setiap peristiwa, Adam menggunakan kehendak bebasnya di sebuah taman yang bernama Taman Eden, dan Yesus menggunakan kehendak bebasnya di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Dan tetapi Adam gagal menggunakan kehendak bebasnya, tetapi Yesus berhasil menggunakan kehendak bebasnya. Kegagalan Adam menggunakan kehendak bebasnya membawa seluruh manusia jatuh pada dosa dan akibatnya adalah kematian. Tetapi keberhasilan Yesus menggunakan kehendak bebasnya adalah membawa manusia kepada kehidupan. Sudah tahu itu? Bagaimana kehendak bebas yang dipakai oleh Adam? Dia menggunakan kehendak bebasnya. Dia pakai itu, dia makan buah, memutuskan untuk makan buah itu. Lalu dia jatuh dalam dosa. Kehendak bebas Yesus ketika diperhadapkan dengan dia, ketika dia diperhadapkan dengan ketakutan, dia mengatakan, saudara dengar kalimat ini, sekiranya Bapa lalukan cawan ini daripadaku. Ada kehendak nggak di situ? Kehendaknya apa? Sekiranya lalukan kehendak ini daripadaku, ya kan? Tetapi kalimat Yesus mengatakan ini, tetapi biarlah jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Di situ Yesus menggunakan kehendak bebasnya, di mana dia gunakan dan diserahkannya kepada Bapa. Dia punya kehendak bebas, lalu kehendak itu diserahkannya kepada Bapa. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kehidupan yang terjadi. Betul? Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita pahami, bahwa Tuhan tidak pernah berencana akan semuanya itu, ya. Jadi coba kita tadi saya katakan bahwa semacam kayak kita tuh mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ada dalam semua peristiwa dan Tuhan menyetujui semuanya itu. Entah itu baik, entah itu buruk. Seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kita mau memperhatikan sebentar. Hana mengatakan seperti ini. Hana mengatakan kematian dan kemiskinan berasal dari Tuhan. Dengan kata lain begini, perempuan yang saleh ini yang bernama Hana percaya bahwa Tuhan setidak-tidaknya gini. Setidak-tidaknya Tuhan itu kadang-kadang adalah sumber kejahatan. Saudara mengerti maksud saya? Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan adalah dia mengatakan kematian dan kemiskinan itu berasal dari Tuhan. Dia katakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa Hana, seorang perempuan yang salah ini percaya bahwa Tuhan setidak-tidaknya kadang-kadang bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang adalah menjadi sumber kejahatan. Dengar baik-baik, Tuhan bukan pembunuh. Saudara tidak perhatikan, ketika kita mengatakan dia adalah Tuhan yang mematikan, ya, berarti dia adalah pembunuh. Betul? Halo? Tuhan mematikan. Berarti kalau Tuhan mematikan, berarti dia pembunuh. Ngeri kan? Kita tuh kayak lalu aja, nggak terlalu pusing, nggak terlalu peduli. Tapi Bapak Ibu saya katakan ini stop, jangan sampai kita punya cara pandang seperti ini. Tuhan bukan pembunuh. Sampai kita mengatakan, saya beberapa waktu yang lalu ketika menghadapi satu baru-baru ini, menghadapi suatu melihat suatu kematian dan ngobrol-ngobrol tentang suatu peristiwa bersama-sama dalam kumpulan orang. Bahkan kalimat ini saya menemukan, bahkan kalimat ini adalah kalimat yang kurang tepat yang kita ungkapkan seringkali untuk menghibur orang yang ditinggalkan dalam masa duka. Kalimat ini,
Tuhan telah mengambilnya. Waktu itu saya terperanjat, saya terperangah waktu saya menyadari bahwa Tuhan telah mengambilnya. Ya seolah-olah Tuhan, ya bukan Tuhan telah mengambilnya. Memang ini agak susah untuk kita pahami, tetapi setidaknya saya mau memutuskan bahwa Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang sebagai pembunuh atau jahat atau membawa kita kepada kematian, membawa kematian kepada kita, mematikan manusia, bukan. Ya kalau kita mati ya sudah tiba waktunya kematian kita sampai di situ, tapi bukan Tuhan. Ya kan? Saya pernah katakan, Tuhan rencanakan lalu kamu mati dari pesawat jatuh, tenggelam, masuk di laut sana, jatuh di laut, lalu nggak ketemu, lalu kamu dimakan ikan di sana. Kapal karam, tabrakan di gunung. Jadi saudara pikir seperti itu, ya kan? Lalu Tuhan rencanakan semuanya itu. Lalu Tuhan mematikan engkau, membuat kau mati dengan merencanakan semua itu. Kan gimana ya? Saya agak kurang ini dalam pengertian saya di saat-saat ini. Jadi tidak usah kita bawa kepada ranah-ranah Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan telah mengambil dia. Kayak semacamnya Tuhan telah menghentikan dia untuk hidup dalam dunia ini. Ya maksudnya itu terjadi, lalu kita sakit, lalu ada peristiwa itu, lalu kita mati mati ketemu Tuhan, udah ada, cukup. Ya, tapi nggak apa-apa. Maksud saya nggak apa-apa itu seperti ini. Sebagai kalimat-kalimat kita mengungkapkan menguatkan orang supaya hati kita tuh damai atau bagaimana. Ya oke lah, good mungkin ya. Ya memang kadang-kadang saya ini ngajar sesuatu ini yang agak memang kontradiksi dengan apa yang kebiasaan oleh banyak orang memang. Tapi itulah Tuhan membawa saya untuk bisa memahami tentang, mengerti tentang Tuhan tuh, bahwa Tuhan tuh tidak ada di balik semuanya itu. Ya kan? Betul. Ya memang kontradiksi, tetapi itulah yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya, bahwa Tuhan itu dia bukan pembunuh. Ya, dan ini saya katakan adalah masalah klasik perspektif. Ini adalah masalah sudut pandang, di mana Hana memandang Tuhan dari kejauhan, seperti Hana yang memandang Tuhan dari kejauhan. Jadi perspektif, sudut pandang. Kita dulu seperti yang saya ilustrasikan, kita memandang Tuhan itu mungkin hanya dari belakang, dari sisi kiri kanan. Tetapi menilai diri saya, memandang Tuhan tidak hanya dari kiri kanan belakang, tapi dari keseluruhan wajah Tuhan. Saya sudah bisa melihat dia dari depan sampai hari ini. Ya, jadi walaupun belum sempurna mungkin. Jadi perspektif kita, sudut pandang kita, ya Tuhan, ya Allah adalah Tuhan yang mengizinkan, Tuhan adalah Tuhan yang mengambil, ya. Waktunya memang Tuhan lebih sayang kepada dia. Ya Tuhan memang lebih sayang kepada dia. Apakah ketika dia tidak mati lalu Tuhan tidak sayang sama dia? Seolah-olah kalau dia mati lalu Tuhan sayang sama dia, lalu Tuhan mengambil dia karena Tuhan sayang sama dia. Lalu kalau dia tidak mati, masih hidup, terjadi mujizat, Tuhan tidak sayang sama dia, sama orang yang mati ini. Kan tidak kan? Ya jadi itu hanya kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk kayak mendamaikan hati orang-orang, supaya orang-orang lebih lega. Betul nggak? Tapi sebetulnya saya kira itu cara pandangnya juga tidak terlalu tepat yang kita pahami selama ini. Betul Bapak Ibu? Nah jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ya mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Betul? Nah jadi Hana berhubungan dengan Tuhan dalam suatu perjanjian. Ini yang terjadi. Hana itu adalah seorang wanita saleh yang memiliki hubungan dengan Tuhan dalam suatu perjanjian hukum Taurat yang sifatnya sementara. Ya, hukum Taurat itu sementara. Dan firman Tuhan juga mengatakan dan sekarang yang sementara itu sudah usang yang membawa kepada kematian. Itu firman Tuhan mengatakan. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sementara, usang, dan membawa kepada kematian. Jadi perjanjian yang menghubungkan perilaku manusia dengan berkat dan kutuk. Hana hidup di saat itu. Dan cara pandang perjanjian hukum Taurat
Itu tidak boleh ada dalam cara pandang kita di perjanjian baru. Dan seringkali kita tidak menyadari, makanya filternya adalah salib. Lihatlah apa yang terjadi sebelum salib, sesudah salib. Nah, cara pandang Hana adalah cara pandang yang berada sebelum salib. Cara pandang atau perspektif perjanjian yang menghubungkan perilaku manusia dengan berkat dan kutuk. Ya, jadi saya mengira itulah yang membuat Hana merasa bahwa Tuhan itu begitu berdaulat sehingga Tuhan mampu membawa kematian dan mengirimkan kemiskinan pada umatnya, padahal itu tidak benar. Karena apa? Karena hukum Taurat tadi. Oke, Bapak Ibu. Lalu mengapa ada di Alkitab? Jika ayat ini salah dan tidak akurat, Bapak Ibu, ayat ini dicatat di Alkitab karena seperti itulah Tuhan terlihat oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Kalau orang tidak kenal Yesus seperti itu. Makanya Yesus datang supaya cara pandang manusia yang selama ini salah tentang Tuhan itu harus diperbaharui melalui Yesus Kristus. Supaya engkau diperbaharui sedemikian, firman Tuhan mengatakan. Hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan akal budimu. Karena akal budi kita ini belum diperbaharui. Akal budi kita ini adalah warisan daripada hukum Taurat yang turun-temurun yang diwariskan kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, tanpa Yesus kemiskinan dan kematian adalah hal yang ditakuti, tetapi tidak terelakkan. Itu kalau tanpa Yesus. Jadi kematian dan kemiskinan itu sesuatu yang kita takuti, tapi nggak bisa nolak kita, nggak bisa. Itu kalau tanpa Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kalau bersama dengan Yesus kita bisa melewati semuanya itu. Amin. Wih, berarti Bapak saya nggak mati nih, gitu kan? Tetap hidup selama-lamanya. Bukan begitu maksudnya. Kematian kekal. Kematian berbicara tentang kematian yang tidak masuk surga, maksud saya. Amin. Jadi tanpa Yesus juga keduanya adalah sepertinya adalah bagian normal dari kehidupan. Maksud saya kemiskinan dan kematian tadi sepertinya seolah-olah itu adalah bagian yang normal daripada kehidupan. Tapi Bapak Ibu, kita tidak seperti Hana. Saudara tidak seperti Ayub. Kita tidak seperti Hana. Amin. Kita hidup sesudah salib. Kita punya Yesus. Bagi kita kematian adalah musuh yang dilucuti, yang sudah dilucuti dan sudah dikalahkan. Kematian itu adalah upah dosa. Dan sudah tahu bahwa dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Benar? 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26. Baca keras-keras. 1, 2, 3. Musuh yang terakhir yang dimenasakan ialah maut. Sudah dibilang musuh terakhir. Ya. Termasuk musuh yang terakhir, yaitu maut, itu pun sudah dikalahkan dan dibinasakan. Ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oke. Ayat 56-nya, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kalau mau terus hidup dalam hukum Taurat, oke, hidup terus dalam kendali hukum Taurat, maka apa yang terjadi? Maka dosa berkuasa dalam kehidupanmu dan engkau akan terus berbuat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Dan musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Apa namanya? Musuh yang terakhir tadi? Maut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, bagi kita kematian adalah musuh yang sudah dilucuti, sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Amin. Jadi dengar baik-baik. Ya. Kematian bukan pemberian Tuhan. Kematian adalah ketiadaan hal yang baik. Kematian adalah karena ketiadaan kehidupan. Tidak ada yang baik. Jika saudara tidak yakin, ya, jika kita tidak yakin apa pandangan Tuhan tentang kematian, coba pikirkan apa kira-kira yang akan Yesus katakan saat menghadiri pemakaman. Ya, kalau kita tidak yakin, tidak setuju dengan apa yang saya katakan hari ini tentang cara pandang Tuhan tentang kematian, bahwa Tuhan tidak memberikan kematian, kira-kira apa yang Yesus katakan kalau dia berkhotbah dalam pemakaman?
Apakah dia akan membangkitkan orang mati itu? Atau dia mengatakan, memberitahu orang yang hadir bahwa kematian adalah hadiah dariku? Apa yang kira-kira yang dia lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia membangkitkan orang itu dari kematian, atau dia mengatakan kematian adalah hadiah daripadaku? Hah? Apa? Yang keras. Kira-kira apa, Pendi? Apa yang Yesus lakukan? Dia hadir di pemakaman nih. Oh, ini sudah terjadi Bapak Ibu di Alkitab. Yesus hadir di Alkitab. Yesus hadir dalam kematian. Apa yang dia lakukan? Membangkitkan Lazarus dari kematian. Artinya apa? Bahwa dia tidak setuju atas kematian itu. Ya, dia juga membangkitkan, kalau nggak salah, anak kecil, Nain, apa itu, saya lupa. Ya, betul? Anak Yerus, ya kan? Kemudian, ya beberapa kali dalam kitab ditulis. Artinya apa? Kenapa dia harus membangkitkan orang dari kematian? Karena dia tidak setuju dengan kematian. Kenapa dia nggak bilang aja, oh nggak apa-apa, ini memang waktunya dia, ini hadiah daripadaku, terima saja hadiahnya, nikmatilah kematianmu. Saudara paham maksud saya? Amin. Jadi ini sesuatu yang memang harus membom pikiran kita, cara pandang kita. Ya, demikian halnya dengan kemiskinan, Bapak Ibu. Kemiskinan adalah fakta kehidupan bagi banyak orang. Tapi saya tidak akan mengatakan kepada orang-orang bahwa kemiskinan adalah hadiah dari Tuhan. Itu fakta. Belahan dunia bumi ini banyak sekali terjadi kemiskinan. Tetapi dengar baik-baik, itu bukan hadiah dari Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Banyak orang di dunia barat sana bermasalah dengan apa yang disebut dengan Injil kemakmuran. Bahkan di dunia barat, di Indonesia pun orang menentang Injil kemakmuran. Orang yang menentang Injil kemakmuran itu, tanyakan saja dia, apakah kamu mau miskin? Tidak mau. Kalau kau menentang Injil kemakmuran, berarti kamu harus hidup dalam kemiskinan. Ya, jadi, tapi saya akan lebih justru bermasalah. Saya tidak akan bermasalah dengan Injil kemakmuran, tapi saya akan justru bermasalah dengan Injil kemiskinan. Walaupun tidak ada istilah Injil kemiskinan. Injil itu kan kabar baik tentang kemiskinan maksudnya. Oke? Jadi kita akan justru bermasalah. Saya akan bermasalah dengan Injil kemiskinan yang telah menghalangi kita untuk mengalami warisan kita dalam Kristus. Halo? Kemiskinan, Injil kemiskinan itu mengatakan seperti ini, mengatakan adalah baik menjadi miskin atau sakit karena hal-hal itu akan membuat kita rendah hati. Dengar baik-baik, omong kosong. Nggak ada orang miskin, nggak ada orang sakit yang rendah hati. Kalau itu membuat kau rendah hati seumur hidupmu, engkau miskin dan sakit saja supaya engkau terus rendah hati. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Makanya jangan gunakan kalimat-kalimat hal-hal seperti itu untuk menutupi segala sesuatu yang cacat teologi. Ya, cacat teologi kita kecacat. Dunia ini banyak sekali memiliki kecacatan terhadap teologi tentang Tuhan. Jadi kerendahan hati Bapak Ibu bukan dipelajari saat kita berada di kandang babi. Seperti anak yang hilang. Bukan. Kerendahan hati sejati didapat saat kita menghargai kasih Tuhan yang luar biasa. Ekstravagansa, menghargai kasih Tuhan yang luar biasa. Saat kita menghargai kasih karunia-Nya yang ditunjukkannya pada kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan di situ kita bisa belajar tentang kerendahan hati. Bukan saat kita berada di kandang babi, saat dalam terpuruk, lalu kita mulai merendah hati. Enggak akan. Banyak orang yang sombong di dalam kemiskinannya. Ya kan? Enggak mau terima bantuan karena merasa bahwa malu, ya kan? Sombong di dalam kemiskinan. Bukan hanya orang kaya yang bisa sombong, orang miskin juga bisa sombong. Jadi saya pikir Bapak Ibu, ya, Hana mengerti sedikit kasih karunia Tuhan, hanya sedikit. Karena di ayat berikutnya dikatakan, di ayat 8 dikatakan seperti ini. 1 Samuel pasal 2. Ayat yang ke-8. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur.
untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi Hana sedikit memahami tentang kasih karunia, tetapi inilah yang saya sebut dengan zigzag. Kadang kasih karunia, kadang hukum Taurat, dan itu yang terjadi. Mayoritas orang Kristen di dunia ini hidup dalam zigzag. Hidup di dalam suam-suam kuku. Hukum Taurat dan kasih karunia. Ingat, suam-suam kuku adalah orang yang hidup di dua perjanjian ini. Suam-suam kuku adalah orang yang hidup dalam panasnya hukum Taurat dinginnya hukum Taurat maksud saya, dan panasnya kasih karunia. Bergabung antara dua ini, makanya itu yang disebut dengan suam-suam kuku. Ya, itu mayoritas kebanyakan orang Kristen hidup dalam suam-suam kuku itu. Jadi Bapak Ibu, Injil kemiskinan bukanlah Injil. Ya, iblis ingin kita berpikir kemiskinan adalah taufik dalam Alkitab yang kontroversial. Jadi kita perlu banyak menyeimbangkannya saat membahas topik ini. Karena itu bukanlah rencana Tuhan. Ya, yang perlu kita lakukan adalah membaca Alkitab dalam cahaya karya salib Tuhan yang sempurna. Jadi kadang-kadang kita harus menyeimbangkan, wah ini miskin supaya kita seimbang lah. Jangan juga terlalu kaya. Enggak gitu. Ya gitu, pokoknya makmur, udah titik. Kadang-kadang kita harus menyeimbangkan seperti itu. Bukan seperti itu, bukan menyeimbangkannya, tapi justru menegaskan sepenuhnya bahwa kemiskinan bukan rencana Tuhan. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah membaca Alkitab dalam cahaya salib Kristus yang sempurna. 2 Korintus 8, coba kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Mengatakan seperti ini, ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi apa? Kaya oleh karena kemiskinannya. Bagaimana mungkin engkau masih mempercaya kemiskinan? Sesuatu yang diberikan Tuhan. Tuhan tuh rela jadi miskin supaya kita kaya. Jadi kalau hari ini saudara belum kaya, belum waktunya aja. Amin. Engkau sedang on the way, OTW. Jangan OTW masih duduk di situ OTW. Kan sering kali orang gitu. Yo OTW masih duduk di situ. Panan jaruk urasnya. OTW itu kamu udah lagi di motor. Kalau kamu OTW itu kamu nggak bisa angkat telepon. Susah. Kalau di mobil mungkin masih bisa gitu kan. Kadang-kadang juga bisa aja selipin di helm gitu. Ya OTW sambil suara angin gitu kan suaranya. Jadi kalau teman-teman OTW itu, kalau kamu tahu temanmu naik motor bilang OTW tapi nggak ada suara angin gitu, karek-karek waktu bohong dia lagi di rumah. Ya masih di mana gitu ya kan. Tapi kalau kedengarannya nggak jelas gitu kan, OTW betul dia lagi OTW itu, lagi di atas motor, dia berarti lagi sambut telepon di atas motor gitu. Ya, paham maksud saya? Amin. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, kemiskinan adalah kutuk. Saya tegaskan lagi, kemiskinan adalah kutuk, bukan hadiah. Oke, kadang ini orang tidak suka. Kadang orang kontroversi dengan saya, dengan kalimat ini. Orang tidak terima bahwa kemiskinan itu adalah kutuk. Jadi jangan menerima kemiskinan sebagaimana kita tidak menerima penyakit atau penderitaan atau kematian atau wabah. Oke? Jangan terima itu. Karena itu bukan rencana Tuhan. Jika saudara termasuk orang yang berpikir kemiskinan itu berasal dari Tuhan, saya bertanya sekarang, adakah kemiskinan di surga? Adakah kematian di surga? Tidak ada. Tentu tidak ada. Nah, jika kemiskinan bukanlah kehendak Tuhan di surga, ya, dan tidak ada di surga, oke, bagaimana Anda bisa berpikir itu adalah kehendak Tuhan di bumi ini? Kalau di surganya aja nggak ada, kenapa dia menginginkannya di bumi? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa Tuhan Yesus. Kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara bayangkan di surga ini penuh dengan kelimpahan, kehidupan, berarti itu yang terjadi. Amin. Jadi Tuhan, kita katakan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pemberian yang baik. Amin. Kita tidak bisa menyalahkan Hana atas apa yang dikatakannya, karena dia tidak mengenal Yesus. Seandainya dia mengenal Tuhan,
maka ia akan tahu bahwa Tuhan adalah pemberi yang murah hati. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anaknya atau Yesus Kristus adalah hadiah yang tidak ternilai buat saudara dan saya, buat kita. Amin. Jadi bersama dengan Yesus, Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudusnya ini ada ayatnya semuanya. Tuhan memberikan Roh Kudusnya, Tuhan memberikan kerajaannya, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kebenarannya, bahkan Dia memberikan pembenarannya atas diri kita. Amin. Tuhan memberikan kuasanya, Dia memberikan hikmatnya, Dia memberikan ketenangan, kelegaan dalam diri kita. Dia memberikan hidup yang kekal, dan bahkan dikatakan segala berkat rohani dari surga telah diberikannya kepadamu dalam Efesus 1 ayat 3. Katakan amin. Jadi jika kita mengenal Yesus, kita akan mengerti bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang memberi dan apa Bapak Ibu? Memberi dan memberi. Bukan Bapa yang memberi dan mengambil, tetapi Bapa yang memberi dan memberi dan memberi. Dia Tuhan yang tidak Dia Bapa yang tidak mempertahankan anaknya sendiri. Coba kita buka aja ayatnya, Roma 8 ayat 32. Saya mau segera selesai. Yuk, Roma 8 ayat 32. Mana dia? Amin. Yang di rumah, yang di sini masih mau dengar? Amin. Yuk kita selesaikan. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, Dia tidak sayangkan Yesus, Dia kasih Yesus buat kita, menyerahkan pada kita. Nah, jadi bersama dengan Yesus ini, Dia juga serahkan segala sesuatu bagi kita. Amin. Jadi kita hidup sesudah salib, Bapak Ibu. Amin. Saudara hidup sesudah salib. Jadi harusnya tidak ada keraguan mengenai hal ini. Tuhan itu baik, dan semua yang dilakukannya itu baik, dan semua yang diberikannya itu baik. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang buruk, tidak akan memberikan sesuatu pun yang jahat, dan Dia bukan sumber kejahatan. Dia tidak bertindak dengan satu cara di surga lalu bertindak lagi dengan cara lain yang di bumi. Oke? Dia tidak bertindak dengan satu cara di surga lalu bertindak dengan cara lain di bumi. Tidak. Dia adalah Tuhan yang bertindak dengan satu cara di surga dan bertindak dengan cara yang sama di bumi. Amin. Tuhan tidak akan mengirimkan gempa bumi, tidak akan mengirimkan tsunami untuk membunuh orang-orang. Dia tidak akan membuat kita sakit untuk mengajarkan sesuatu pada kita. Dia tidak akan mengirimkan banjir bandang. Siapa yang bikin banjir bandang? Oh, manusia. Nyedot emas, tebang kayu, apa? Ya sudah seperti itu. Amin. Ya semua ulah akibat manusia. Kita yang merusaknya sendiri. Gak apa-apa. Udah, terima aja. Ya, betul atau tidak? Ya kita juga menikmati hasilnya dari apa yang kita kerjakan, kita juga minimal akibatnya daripada apa yang kita kerjakan, betul? Ya sudah, walaupun itu adalah akumulasi dari pekerjaan oleh banyak manusia, ya kan? Seperti itu. Tidak serta-merta terjadi, itu adalah akumulasi. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak membuat kita sakit untuk mengerjakan sesuatu pada kita, enggak. Dia tidak memakai teroris. Oke, untuk menghakimi dunia ini, untuk menghukumi dunia ini. Tidak, dia tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena Dia sudah menghukum semua dosa kita di kayu salib. Amin. Dosa ingat ini catatan yang harus saudara perhatikan. Dosa memang selalu memiliki konsekuensi di dunia yang sudah jatuh ini. Ya. Dan respon Bapa di surga adalah memberikan kita anaknya supaya kita bisa melawan konsekuensi dosa, supaya kita bisa terhindar, maksud saya, dari konsekuensi dosa. Amin. Tapi jangan juga terus berbuat dosa, karena ada konsekuensinya. Amin. Jadi Yesuslah Bapak Ibu sebagai obat yang mujarab untuk kemiskinan. Betul? Yesus adalah sebagai obat yang mujarab untuk apa? Ketidakadilan, untuk korupsi, untuk keserakahan, untuk penganiayaan, untuk penindasan, untuk perdagangan anak-anak, wabah, kemiskinan, kerusakan, kekacauan, semua. Yesus adalah obatnya. Jadi jika gereja sadar tentang hal ini Bapak Ibu, dan berhenti mentoleransi atau mendiamkan saja hal-hal yang tidak terjadi di surga, maka Bapak Ibu, dunia akan berubah secara radikal. Amin. Jika gereja sadar tentang hal ini, tentang bahwa Yesus tidak memberikan semuanya itu,
dan berhenti mentoleransinya atau mendiamkan saja hal-hal yang tidak terjadi di surga, maka dunia akan berubah secara radikal. Karena di surga tidak ada semuanya itu. Seperti kehendak Bapa, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak ada terorisme di surga, tidak ada wabah, tidak ada bencana, tidak ada segala kematian, tidak ada. Artinya juga terjadi di bumi. Jikalau bagi orang-orang yang juga hidup dalam kehendak itu. Tetapi masalahnya, manusia tidak seperti itu. Makanya terjadilah kekacauan ini, kerusakan ini, wabah ini, bencana, banjir, dan berbagai macam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anda diberkati Tuhan? Amin.